hari ini? Ada teman-temannya yang tidak hadir? Coba ibu guru panggil ya. Adi Pak Ahwa. Hadir. Ahmad Fakih. Hadir. Airatul Nisa. Hadir. Andi Afika Zahra. Sakit. Sakit. Arif. Atmiati. Hadir. Oke. Berarti hanya Mahdia yang tidak hadir ya? Ya, kita doakan semoga dia bisa cepat sembuh. Dan yang hadir ini semoga diberi kesehatan ya. Sebelum kita belajar, kita baca surat Al-Asr. Ayo kita baca sama-sama. Nah, sekarang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Masih. Tentang apa? Tentang mengenal Allah melalui alam semesta, dan yang kedua melalui apa? Al-Quran. Dan yang ketiga sekarang kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mengamati. Setelah mengamati materi, peserta didik mampu mengetahui makna Asmaul Husna. Apalagi Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Alim yang menafsir. Tiga, setelah apa itu? Ya, ketiga, setelah menyelesaikan proses pembelajaran peserta didik mampu melafalkan Asmaul Husna. Di antaranya adalah Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Azim beserta artinya dengan apa? Dengan benar. Ya. Ada yang tahu apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna apa? Nama-nama Allah yang baik. Sekarang untuk bisa mengenal sesuatu biasanya kita melalui namanya. Misalkan kita berkenalan dengan teman, pasti kita apa yang kita tanyakan dulu? Namanya. Demikian juga mengenal Allah. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik atau dikenal dengan Asmaul Husna. Nama Allah itu banyak. Ya, nama Allah itu banyak, tapi yang diperkenalkan kepada kita hanya 99 nama melalui wahyu, perantara wahyu, yaitu Al-Quran. Ya. Kita akan pelajari 3 Asmaul Husna yang akan kita pelajari, yang 3. Yang pertama Al-Basir, Al-Adil, dan yang ketiga adalah Al-Azim. Al-Basir artinya maha melihat. Allah maha melihat segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, dengan penglihatan, sehingga Allah memiliki nama Al-Basir. Ingat, Al-Basir itu artinya maha melihat. Yang kedua adalah Al-Adil. Al-Adil itu apa? Yang maha apa itu Al-Adil? Yang maha adil. Allah Subhanahu wa taala menempatkan semua manusia di hadapannya itu sama. Tidak ada Allah itu membeda-bedakan makhluknya. Ya, dia tidak beda-bedakan. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, apalagi kekayaan, jabatan, apalagi
menjauhi yang dilarangnya. Nah, seperti dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 49. Surah 49 ayat ke-13. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha meneliti. Nah, apa contoh perilaku yang mencerminkan makna al-adl? Apa contoh-contohnya? Ada yang bisa? Yang pertama, berlaku adil. Jadi berlaku adil itu tidak memihak atau membela orang yang bersalah. Ya, kita harus adil. Meskipun orang tersebut saudara atau temannya kita. Jadi harus adil. Maksudnya kita itu harus ambil temanya. Oh, ini harus kita selesaikan dengan baik. Yang kedua, menjaga diri sendiri, orang lain dan lingkungan kita dari perbuatan zalim. Yang ketiga apa lagi? Jadi tidak boleh pilih-pilih teman. Ya, tidak boleh kita pilih-pilih teman. Harus kita bersikap ramah dan baik kepada siapapun, itu tanpa memandang latar belakangnya. Jadi berteman jangan bilang, oh nanti dia kaya, saya tidak mau berteman, dia orang miskin. Itu tidak boleh ya, harus sama. Dan yang ketiga, senantiasa berprasangka baik pada siapapun sebagai bukti kita bersikap adil pada orang lain. Yang kelima apa? Adil pada diri sendiri. Keji dan mungkar agar terbebas dari dosa dan ancaman api neraka. Jadi harus adil, ya. Yang ke-6, nah, jadi itu contoh perilaku yang mencerminkan makna adil. Al-adl ya. Terakhir adalah al-azim. Siapa yang pernah meminta bantuan kepada orang lain? Pernah tidak kalian minta bantuan sama teman? Pernah? Coba angkat tangan siapa yang pernah? 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 Iya. Kalau Allah meminta bantuan kepada orang lain tidak? Dia pernah minta bantuan ke makhluknya? Tidak. Jadi Allah itu artinya Maha Agung. Jadi dia tidak meminta bantuan kepada makhluk lain, ya. Jika Allah tidak membutuhkan makhluk lain, karena itu Allah itu disebut Al-Azim, artinya Maha Agung. Hanya Allah yang Maha Agung, yang tidak membutuhkan pertolongan. Kalau manusia itu membutuhkan pertolongan, ya. Itu bagi kelompoknya. KPD tempat kerja siswa ini nanti dikerjakan.
ini LKPD. LKPD ini kalian jawab masing-masing. Ini penugasan. Materinya sudah ada di dalam sini. Tinggal soalnya ada di belakang di lembar kerja. Ya, dipaham? Nanti yang tidak kebagian pakai temannya. Oke, sudah? Sudah. Ayo masing-masing, satu orang saja yang angkat ke depan. Masing-masing kan. Kumpul semua kerjanya. Masih semangat? Masih. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Harus semangat ya. Nah sekarang Ibu Guru bagi kelompok per kelompok. Ini nanti setelah itu tugasnya ada maju di depan, bacakan soal dan jawaban. Ya. Oke, ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Oke? Jadi dikerjakan masing-masing kelompok itu dikerja. Ya, biasanya masih kerja sama-sama satu kelompok. Jawabannya sama. Harus didiskusikan. Terus sebentar nanti ada yang maju di depan. Ibu Guru minta 2 orang satu kelompok maju di depan. Semua? Nah, sekarang setiap kelompok maju di depan. Semua anggotanya maju di depan. Bacakan hasil tugasnya tadi. Ayo kelompok 1. Baca. Apa soalnya aja? Al-Basir artinya apa? Artinya apa semua? Allah Maha melihat. Jadi kalau kita ke warung membeli kelebihan dari sisi kembaliannya harus kita kembalikan. Tidak ada yang melihat kita, tapi ada Allah menyaksikan dengan sifat al-basirnya. Terima kasih, tepuk tangan dulu.
Iya. Ya. Apa jawabannya? Sama-sama apa? Ya. Allah Maha melihat. Manusia diperintahkan untuk berbuat baik dan dilarang melakukan kemaksiatan karena Allah itu tidak bisa kita menyembunyikan sesuatu, ya, karena Allah Maha melihat, ya. Al-Basir. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Kelompok 3. Ayo. Karena kita meyakini Allah Maha melihat, dalam melakukan sesuatu sebaiknya sebelum kita melakukan, kita terlebih dahulu berdoa. Nah, sama kalau kita belajar, sebelum belajar kita harus berdoa. Terima kasih. Tepuk tangan. Sekarang kelompok 4. Allah menyaksikan segala sesuatu lahir dan batin, besar dan kecil. Apapun yang kamu lakukan di ruangan yang gelap, sekalipun di ruang yang terang, dan tidak ada seorang yang melihatmu, sesungguhnya Allah Maha melihat. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Allah bersifat apa? Al-Basir, artinya Allah Maha melihat. Jadi biar kita bersembunyi di tempat yang gelap, habis kita mencuri, kita sembunyi di tempat yang gelap, kita sembunyi di tempat yang tidak ada sama sekali penghuninya, tapi ada yang melihat. Siapa? Allah dengan sifat Al-Basir. Allah Maha melihat. Terima kasih. Ayo tepuk tangan. Nah, sekarang kita simpulkan sama-sama pelajaran kita hari ini. Apa pelajaran yang kita sudah pelajari? Yang pertama, apa? Kita sudah dapat menjelaskan makna Asmaul Husna. Ya, kita sudah dapat menjelaskan Asmaul Husna. Apa lagi? Al-Basir, apa lagi? Al-Adil dan Al-Aziz. Dan yang kedua, kita sudah mengetahui contoh perilaku Asmaul Husna, yaitu Al-Basir, apa? Al-Adil dan Al-Aziz. Dan ketiga, kalian sudah menunjukkan hafalan kalian. Hafalan Al-Basir, bacaan Al-Basir, Al-Adil, Al-Adil dan Al-Aziz. Al-Basir artinya Maha melihat. Terus Al-Adil artinya Maha adil. Terus Al-Azim artinya Maha agung. Yang kita. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang beriman kepada Rasul. Nah, harus dipelajari. Sebelum kita masuk harus kita pelajari tentang beriman kepada Rasul. Nah, sekarang pelajaran kita hari ini sudah selesai. Dan sebelum kita kembali ke rumah, kita harus berdoa. Ayo, siapa yang bisa pimpin ini? Sudah? Bismillah.
dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah.